Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan hari ini pelajaran tafsir dari surah Shad yang kemarin sudah dijelaskan tafsirnya sampai dengan ayat yang ke-58. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akharu, dan yang lain. Ini kata-kata kalimat akharu, ada yang membacanya ukhoru. Ya, ada yang membaca akhoru, ada yang membaca ukhoru. Dua-duanya boleh. Ada riwayatnya semuanya ya. Tapi yang masyhur, yang terkenal, wa akhoru, dan yang lainnya, min syaklihi, dari macam-macamnya, dari jenis-jenisnya, azwaj, berpasang-pasangan. Jadi masih ada berbagai macam jenis siksaan untuk penghuni neraka. Asnafun ukhor minal adab, kata tafsir Al-Bahawi. Ada macam-macam yang lain dari azab yang ada di neraka sana. Terus sama keterangannya dengan tafsir Ibnu Katsir, wa akharu min saklihi azwaj. Maksudnya yaitu wa asya'u. Wa asya'u, dan sesuatu. Asya'u itu jamaknya syai'un. Syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di bumi. Syai'un fis sama, sesuatu yang ada di langit. Tapi jamaknya syai'un itu asya'. Wa asya'u, dan segala sesuatu min hadzal qabil, dari apa yang dihadapkan ini. Ya, ini dihadapkan kepada penghuni neraka. Asyai'u, yang sesuatu tadi, wa didduhu, dan yang kebalikannya itu yu'aqabuna biha. Mereka akan diazab dengannya. Jadi banyak adab-adab yang akan dirasakan oleh penghuni neraka. Itu nanti lengkapnya ketika kita mempelajari surat Al-Isra. Nanti kita kalau mau sedang mempelajari atau mengkaji surat Al-Isra, nanti di sana ada hadis tentang Isra, tentang Isra Mi'raj. Nah, di sanalah lengkap diceritakan berbagai macam adab-adab penghuni neraka. Ya, sebagaimana di dunia ini kan hukuman ada macam-macam, ya. Ada orang berbuat kesalahan, melanggar aturan pidana, hukuman pidana ada yang 1 tahun, ada yang kurungan 1 bulan, kurungan 3 bulan, ya, ada 1 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun, ada seumur hidup, ya, ada hukuman mati. Nah, di sana juga gitu, azabnya ada macam-macam. Kemudian Ibnu Katsir menuliskan sebuah hadis. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Rasulullah pernah bersabda, sabdanya sebagai berikut. Rasulullah bersabda begini, lau anna, kalau, bahwasanya, seandainya, ya, dalwan, 1 ember, min hosakin, dari hosak,
air nanah atau air lukanya orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Kalau ada satu ember air nanahnya orang-orang neraka, penghuni neraka tadi, yuhroku dituangkan fit dunia ke dunia ini, satu ember aja Pak. Nah, embernya nggak tahu besarnya seberapa. Satu ember saja dari cairan penghuni neraka yang dibakar itu kalau kata Nabi kalau ditumpahkan ke dunia ini la'anatna, sungguh akan membuat bau busuk ahlad dunia, penghuni dunia. Jadi seluruh dunia akan mencium bau busuk, bau nanah, bau nanah ya. Kalau nanah kalau belum lama mungkin nggak terlalu bau, tapi kalau sudah lama Pak, bau itu. Saya sudah pernah kena sakit tetanus Pak waktu di Jayapura. Waktu saya SMP ya itu ya. SMP apa SD ya? Lupa saya, kalau enggak SD SMP. Saya itu opname di rumah sakit di Jayapura. Papua sana. Irian dulu namanya Irian Jaya. Irian Barat. Saya masuk ke sana namanya masih Irian Barat, kemudian dirubah menjadi Irian Jaya. Ya, sekarang Papua. Jadi kena tetanus. Saya ditaruh satu tempat yang gelap. Terus ruanganku tuh bau busuk, bau nanahku sendiri. Masya Allah. Sekarang sudah nggak terasa itu penderitaan itu sudah nggak ingat lagi rasanya bagaimana. Saya cuma mau menyatakan bahwa bau busuknya nanah itu enggak enak, bau enggak enak. Nah itu kata Rasulullah, kalau nanahnya penghuni neraka itu ditumpahkan satu ember saja ke dunia ini, seluruh penghuni bumi ini akan mencium bau busuk. Itu begitu dahsyatnya itu ya. Lalu dalam tafsir lain Ibnu Katsir menerangkan bahwa wa akharu min syaklihi azwaj, dan yang lain dari macamnya yang berpasang-pasangan. Azwaj di sini diartikan alwan, yang berwarna-warni. Minal azab, dari azab. Jadi syaklihi ini azabnya, jenisnya. Jenis azabnya azwaj, bermacam-macam, berjenis-jenis, berwarna-warni. Lalu pada ayat yang ke-59 Allah berfirman, hadza faujum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Hadza, inilah, faujun, sekelompok orang ya, segerombolan orang yang muqtahimun, berdesak-desakan, ma'akum, bersama kalian, la marhaban, tidak ada ucapan selamat datang, bihim, kepada mereka, innahum, sesungguhnya mereka, salun nar, salu, mereka pasti masuk, annari, neraka, salun nar, innahum salun nar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pasti masuk neraka. Mereka yang pasti masuk neraka itu siapa? Yaitu di ayat sebelumnya itu, wa inna littaghina la syarra ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas sungguh ada seburuk-buruk tempat kembali. Mereka akan masuk neraka, di sana tidak ada lagi ucapan selamat datang. Beda dengan penghuni neraka, beda dengan penghuni surga maksud saya. Penghuni surga nanti begitu sampai di surga, pintu terbuka, para malaikat menyambut di pintu surga. Marhaban bikum, selamat datang untuk kepada kalian semua. Wahai penghuni surga, silakan masuk, silakan. Begitu kan Pak?
Nah, kalau orang-orang ini, orang-orang yang tohin ini, yang melampaui batas ini, gak ada sambutan ucapan selamat datang tuh gak ada. Langsung dimasukkan, dicemplungkan itu aja. Ya, masuk kamu kenapa? Kamu dulu waktu dunia sudah sering dapatkan ucapan selamat datang. Datang ke kecamatan, oh mari Pak. Datang ke kabupaten, oh mari silakan Pak, disambut oleh bupati. Jadi saudara sekalian, orang-orang kufar itu di dunia ini sudah kenyang dengan ucapan selamat datang. Ya, kunjungan kemana selamat datang. Bukan hanya selamat datang, sebelum datang sudah dipasang umbul-umbul lah, apalah. Sambutannya itu untuk menerima tamunya, kedatangan tamu itu tadi mungkin rapat dulu itu. Semua kadis, kepala dinas dikumpulkan dulu. Ayo kamu urunan apa itu? Nah, ya sudah puas itu. Udah kayak gitu sampai ke apotek pun juga disambut itu. Wah, jadi kunjungan ke apotek disambut. Tapi nanti di sana enggak ada la marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat datang untuk mereka kepada mereka. Innahum salun nar, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pasti masuk neraka. Itu. Ini Ibnu Abbas menerangkan kalimat hadza, ya, hadza huwa dia adalah annal qadata, bahwasanya orang ya, bahwasanya pengiring ya, al qadata kok pengiring pemimpin. Jadi kalimat ini loh, hadza faujun, inilah sekelompok orang, segerombolan orang, muqtahimum ma'akum, mereka berdesak-desakan bersama kalian. Itu maksudnya hadza ini kalimat hadza ini itu maksudnya adalah huwa annal qadata, bahwa dia adalah pemimpin idza dakhalun nar, ketika para pemimpin tadi pada masuk neraka. Tsumma kemudian dakhala ba'dahum, masuk juga ba'dahum sesudah mereka, sesudah para pemimpin, al-atba'u, para pengikut-pengikutnya. Qalatil khazanatu, berkatalah malaikat penjaga neraka, lil qadati, kepada para pemimpin dengan kalimat seperti ini. Hadza, ya, inilah al-atba'u, para pengikut-pengikut itu. Jadi tadi ucapan ini Pak, ucapan pada ayat yang ke-59 ini, hadza faujum muqtahimum ma'akum, inilah sekelompok orang yang berdesak-desakan bersama kalian. Ini maksudnya ini terjadi ketika nanti segerombolan orang pengikut dimasukkan ke dalam neraka, menyusul pemimpinnya yang lebih dulu masuk neraka. Pak malaikat akan berkata begini. Jadi saudara-saudara sekalian, nanti di ayat yang lain kita akan dapatkan ayat yang menjelaskan bahwa nanti yang akan masuk neraka itu pemimpinnya dulu, kemudian diikuti oleh pengikutnya, pengikut pemimpin yang masuk neraka itu tadi. Makanya kita, sampean, saya dan Anda semua ini di dunia ini jangan asal-asal mengikuti orang, jangan asal-asal menjadi pendukung orang. Orang yang kita dukung itu siapa? Dia akan membawa kita, menuntun kita, mengajak kita ke surga kah? Kepada keridhaan Allah kah? Atau sebaliknya, dia mengajak kita menentang Allah, melawan Allah. Kalau itu yang terjadi, ada orang yang melawan Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah, bahkan berani memenjarakan ulama, udah jangan kamu ikuti itu pemimpin kayak begitu itu. Itu jelas enggak baik itu, ulama kok dipenjara. Yang dipenjara itu mestinya pemakai narkoba, ya, pembunuh, pembegal, maling, koruptor. Itu ditangkap, masukkan penjara, bagus itu. Nah, ini ada koruptor kelas kakap sampai hari ini polisi enggak bisa nangkap kok. Ya, namanya Harun Masiku. Itu polisi enggak ada yang bisa nangkap ya, luar biasa itu. Hebat banget itu. Yang namanya Harun ini, ya. Ya, jadi
Mestinya yang dikurung itu yang orang-orang kayak begitu. Masa orang pekerjaannya ngaji, ngajarin ngaji, kok ditangkap dimasukkan penjara itu loh. Ya Allah. Ya, jadi kalau saudara punya pemimpin yang kayak begitu, jangan diikuti, jangan didukung. Nanti kalau dia masuk neraka, sampean ikut masuk neraka bersama dia. Ini ceritanya begini. Hadza faujum muqtahimum ma'akum. Inilah sekelompok orang yang berdesak-desakan bersama kalian. Karena ceritanya nanti seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini ya. Annal qadata, bahwasanya pemimpin itu idza dakhalun nar, ketika mereka sudah masuk ke neraka, summa kemudian dakhala masuk pula ba'dahum sesudah mereka al-atba'u para pengikut-pengikutnya. Jadi kalau pengikutnya Fir'aun dimasukkan neraka, terus pengikutnya Fir'aun ikut masuk. Nah, gitu loh, ya. Qalatil, berkatalah al-khazanatu, penjaga neraka jahanam, lil qadati, kepada para pemimpin. Hadza, inilah, yakni al-atba'u, para pengikut-pengikut kamu, faujun, mereka adalah sekelompok orang. Faujun artinya jama'atun, satu jamaah, sekelompok orang, muqtahimun, yang berdesak-desakan, ma'akum, bersama kalian, annar, di neraka. Maksud ayat ini kata Imam Al-Baghawi, dakhiluha, mereka memasuki neraka, kama antum, sebagaimana kalian wahai para pemimpin, dakhaltumuha, kalian sudah memasuki neraka. Lalu dikatakan yang dimaksud dengan faujun, sekelompok orang tadi adalah al-qati'u minan nas, wal fauju, yang namanya sekelompok orang adalah al-qati'u minan nas, sekelompok dari orang banyak. Wa jam'uhu, dan kata jamaknya dari fauj adalah azwaj. Azwaj. Nah, sampean ingat enggak surat Idza Ja? Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Azwaj ini adalah bentuk kata jamak dari al-fauj. Al-fauj ini dalam ayat ini diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam bentuk kata faujun. Ini isim nakirah, ya kan? Isim ma'rifatnya al-fauju. Ya. Al-fauju itu bentuk kata tunggal, bentuk kata jamaknya itu azwaja, azwajun. Nah, ini di surat Idza Ja, ini kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini loh Pak, azwaja. Ya. Idza jaa, apabila telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan, wa ra'aitan nas, dan engkau Muhammad telah melihat orang banyak, yadkhuluna, mereka pada masuk, fi dinillah, ke dalam Islam, agama Allah, afwaja. Afwaja biasanya diartikan berbondong-bondong, itu kan? Maksudnya berombongan-rombongan. Di zaman Nabi dulu ketika ayat ini turun, itu Nabi kita ini adalah berita kematian Nabi kita. Turunnya ayat ini merupakan isyarat dari Allah bahwa Nabi kita tugasnya sudah selesai. Orang sudah pada mau masuk Islam dengan sukarela, tidak dipaksa. Nah, kalau engkau Muhammad sudah melihat orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, artinya tugas kamu sudah selesai Muhammad. Kamu sekarang boleh mati. Sekarang kamu waktunya wafat. Maka sebelum kamu wafat, Allah mengajari Nabi kita, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdi. Tuh, Nabi kita disuruh mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Dan ketahuilah Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih dalam satu hari 100 kali, tidak ada orang yang amalannya lebih baik daripada orang itu. Masya Allah, gampang banget. Nabi mengatakan, ya, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah 100 kali, tidak ada orang yang amalannya lebih baik daripada orang itu, kecuali orang yang membaca subhanallah wa bihamdih lebih banyak daripada dia. Gitu. Ya, masih ingat enggak hadis itu? Pernah disampaikan toh? Ya. Pernah dengar kan? Ya, itu. Jadi, makanya kita kalau nganggur, tapi kadang-kadang banyak lupanya kita. Saya juga sering lupa. Padahal kalau kita lagi nganggur, lagi diam ngelamun gitu, nunggu pesawat datang, pesawatnya kok enggak datang ini, harusnya sudah datang. Baca subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi 100 kali. Pas saat itu mati, amalan sampean itu paling bagus. Tidak ada yang amalan lebih baik daripada sampean. Tuh, Nabi yang bilang begitu. Nabi disuruh sebelum meninggal, maka bertasbihlah engkau Muhammad dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kamu kepadanya, istighfarlah kamu kepada Dia Allah. Innahu, sesungguhnya Dia Allah Tuhanmu, kana adalah tawwaba, maha menerima taubat atau maha memberi taubat. Siapa yang mau minta taubat dikasih oleh Allah. Siapa yang mau bertobat, Allah terima taubatnya. Itu ya, itu Allah. Nah, makanya Nabi kita sebelum meninggal dunia, semenjak ayat ini turun, biasanya beliau kalau sholat, ketika ruku, beliau mengucapkan, ya, ketika kita ruku, ya, ruku kan Allahu Akbar, ruku gitu ya, yang dibaca subhanallahi wa bihamdi, ya, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Itu Nabi kita begitu bacanya. Tapi semenjak surat ini turun, beliau rubah. Beliau tidak lagi baca subhanallahi wa bihamdi, tapi beliau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Sampai beliau meninggal dunia, itu yang beliau amalkan. Makanya ulama mengatakan bacaan ruku' dan sujud yang paling bagus adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Karena itu yang diamalkan oleh Nabi sebelum wafatnya. Nah, ini kembali kepada surat tadi. Jadi hadzam faujum muqtahimum ma'akum, inilah sekelompok orang yang berdesak-desakan bersama kalian. Maksudnya ini loh pengikut kamu, para pemimpin yang dulu dunia setia mengikutmu, menjadi pengikutmu, pendukungmu. Sekarang mereka masuk sebagaimana kalian sudah masuk ke dalam neraka. Ya, nyusul kamu. Ini loh. Dahiluha, mereka sekarang memasuki neraka, kama antum dakhaltumuha, sebagaimana kalian sudah memasuki neraka. Nah, makanya saudara, di dunia ini kita mengikuti orang yang mengajak kita ke surga. Jangan mengikuti orang yang mengajak kita ke neraka, jangan. Walaupun dikasih duit, apalagi nggak dikasih duit, waduh, tambah harus jangan mengikut. Tuh, ya. Ini. Terus ahli tafsir Al-Kalbi mengatakan, innahum, sesungguhnya mereka para penghuni neraka nanti, yudrobuna, mereka akan dipukuli oleh malaikat penjaga neraka, bil makomi, dengan pemukul-pemukul dari besi. Yang untuk mukul itu bukan pentungannya Pak Polisi, itu bukan. Pentungan Pak Polisi itu, yang Pak Polisi itu ya, karet keras itu kan. Nah, itu nanti itu punya malaikat. Malaikat kan polisinya Allah. Nah, kalau polisi ini kan polisinya presiden ini. Polisi-polisi sekarang kan polisinya presiden, bukan polisinya rakyat lagi sudah sekarang ini. Polisinya presiden. Kalau polisinya rakyat itu mengayomi rakyat, mengayomi masyarakat. Yang sekarang ini bukan nih, sudah. Di polisinya presiden, bukan nurut apa kata presiden sudah. Rakyatnya ngomong apa sudah enggak digubris. Padahal dia dibayar oleh uang rakyat itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nanti saudara,
para penghuni neraka ini akan dipukuli oleh malaikat penjaga neraka dengan pemukul dari besi hatta yuqi'u, sampai akhirnya mereka jatuh, mereka menjatuhkan, ya, hatta yuqi'u, sampai mereka menjatuhkan anfusahum, diri-diri mereka sendiri, finnari, ke dalam neraka. Kenapa? Khaufan, karena takut, mintil kalmakomi, dari pemukulnya para malaikat tadi. Jadi mereka nanti berdiri di pinggir neraka, Pak. Sebelum orang masuk neraka nanti disuruh berbaris di pinggir jurang neraka. Itu modelnya begitu. Itu di surat Maryam nanti diterangkan di sana, ya. Terus setelah mereka calon penghuni neraka disuruh berbaris, penghuni neraka mencabut dulu. Tokohnya siapa ini? Yang membuat orang banyak ini sampai masuk neraka itu siapa? Diambil dulu, ubun-ubunnya dipegang ini, nah, kuncungnya ini dipegang, dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat. Dan masukannya itu kepala duluan, Pak. Ini ubun-ubunnya ini misalnya, Pak, ya. Nah, ini dia nih. Ini tokoh yang bikin orang banyak masuk neraka ini. Kamu masuk neraka sana. Dibalik gini, Pak. Dilemparkan ke dalam neraka, kepalanya duluan, Pak. Terus habis itu malaikat mukulin orang-orang itu yang masuk. Ayo kamu semua masuk sana. Dipukulin satu-satu sama malaikat tuh. Pakai pukul besi itu. Nah, banyak di antara mereka tadi karena takut kena pukulan malaikat tadi, mereka menyeburkan dirinya sendiri masuk ke dalam neraka. Aku daripada pukul, aku mending terjunnya dulu. Padahal terjunnya sama aja, mati. Ya, jadi karena takutnya mereka kepada pemukul besi malaikat tadi, mereka menjatuhkan diri mereka ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Lalu faqalatil qadatu, maka di saat itu berkatalah para pemimpin. Ketika pengikutnya masuk ke dalam neraka, pemimpinnya ngomong begini, la marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat datang untuk mereka, yakni bil atba, tidak ada ucapan selamat datang untuk para pengikut. Innahum shalun nar, sesungguhnya mereka orang-orang yang masuk neraka. Ya, maksudnya dakhiluha, mereka masuk neraka, kama sholaina, sebagaimana kami sudah masuk. Jadi para pemimpin itu tidak menyambut kedatangan mereka, malah nyukurin. Nah, kamu rasain sekarang kamu, ya, sama dengan saya kamu kan, masuk neraka sini, gitu. Nanti dalam ayat yang lain mereka akan ngomong begini di ayat kalimat berikutnya. Ini tadi tafsir Al-Baghawi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir begini penjelasannya. Hadza faujum muqtahimum ma'akum la marhaban bihim innahum shalun nar. Inilah sekelompok orang yang berdesak-desakan bersama kalian, tidak ada ucapan selamat datang kepada mereka, sesungguhnya mereka orang-orang yang masuk neraka. Hadza, kalimat ayat ini adalah ihbarun, berita, an kili ahlinar, dari yang diucapkan oleh penghuni neraka. Ba'duhum, sebagian mereka berkata li ba'din, kepada sebagian yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat 59 ini maknanya adalah sama dengan ayat 38 surat Al-A'raf. Itu sudah pernah kita mengaji surat Al-A'raf, tapi lama kita tinggalkan, mungkin sudah pada lupa. Ya, di dalam surat Al-A'raf ini ada kalimat yang berbunyi begini. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Kullama, setiap kali dakhalat, telah masuk, ummatun, sekelompok orang, la'anat, melaknatlah, ukhtaha, saudaranya. Saudara sebangsa, setanah air, separtai, seormas, seapalagi, sekomunitas, melaknat saudaranya. Sama-sama waktu di dunia itu bersaudara, bersahabat, tapi nanti di sana saling melaknat. Gitu. Jadi setiap kali masuk sekelompok orang, dilaknat dia. Nah, atau sekelompok orang yang masuk ini melaknat saudaranya yang sudah masuk lebih duluan. Hei, gara-gara kamu ini kami sekarang dimasukkan neraka. Ayo kamu tanggung jawab, ayo kamu tanggung jawab. Gitu. Itu Pak, ya. Ini di surat Al-A'raf diceritakan. Ya. Terus, yakni kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah badalah salam, sebagai pengganti ucapan salam. Kalau di dunia orang mengucap
ketemu satu dengan yang lainnya mengucapkan salam. Kalau orang muslim ucapan salamnya adalah assalamualaikum. Orang lain mengucapkan ucapan salamnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terus apa lagi? Hey bro, gitu misalnya gitu. Ya, ketemu sama temannya, hey bro, apa kabar bro, gitu. Itu ucapan menyambut temannya ya. Nah, sebagai ganti ucapan salam itu adalah ya tala anuna, mereka saling melaknat, wa yatakadzabuna, dan mereka saling mendustakan, wa yakfuru ba'duhum bi ba'din, dan mengkufuri sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Fatakulu, maka akan berkatalah nanti atau ifatu, sekelompok orang, allati, yang tadkhulu, sekelompok orang itu sudah masuk qoblal ukhra, sudah masuk neraka sebelum yang lainnya, idza akbalat, apabila datang, allati ba'daha, orang-orang yang sesudahnya, apabila datang ke neraka orang-orang yang sesudah mereka masuk, ma'al khazanati, ya, bersama penjaga neraka, minaz zabaniyati, dari para malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah kan malaikat penjaga neraka. Nah, nanti mereka akan berkata begini, hadza faujum muqtahimum ma'akum, ya, ini ucapannya penghuni neraka kepada sebagian yang lain, ya. Artinya inilah dahilun ma'akum, orang yang sekelompok orang yang masuk bersama kalian, ya, berdesak-desakan bersama kalian. Karena neraka itu isinya banyak, Pak, sehingga berdesak-desakan. Kalau surga isinya sedikit, penghuninya sedikit, sehingga longgar tempatnya. Jadi rumah kita nanti luas, Pak, kebun kita luas. Jadi kalau saudara di dunia ini nggak punya kebun, nggak apa-apa. Kayak aku ini nggak punya kebun, sehektar pun aku nggak punya kebun. Ya. Nah ini kalau aku lagi kumpul-kumpul sama teman-teman sama-sama seprofesi saya, dokter spesialis saraf se-Indonesia lagi kumpul, aku paling nggak seneng ngobrol dengan mereka itu. Kenapa? Pertanyaannya mesti gini loh. Wah, ini Pak Sugeng ini udah jadi raja hutan ini katanya. Raja hutan. Jadi dikiranya aku sudah punya banyak kebun di hutan sana, Kalimantan sana. Mereka pikirannya begitu, Pak. Wah, ini Pak Sugeng udah lama di Kalimantan, udah berapa hektar sawitnya, Dok? Gitu. Tanyaannya gitu tuh. Jengkel banget aku tanya kayak gitu tuh. Kenapa tanya aku mesti gitu sih? Itu sebabnya saya paling enggak suka acara reuni, enggak suka aku. Karena yang diomongin harta, itu terus. Astagfirullah. Ya, jadi reuni SD aku diundang, enggak pernah datang. Reuni SMP enggak pernah, reuni SMA apalagi reuni fakultas kedokteran pun aku diundang, enggak pernah hadir. Kenapa? Aku tahu reuni itu acaranya cuma pamer-pameran aja. Pameran anaknya yang satu sudah jadi jenderal, yang satu sudah jadi apa gitu ya, kekayaannya apa, itu aja yang dipamerkan itu. Enggak ada gunanya itu reuni-reuni gitu. Kalau seperti itu. Tapi kalau reuni itu tujuannya untuk menyambung silaturahmi, tidak lagi mengolok-olok yang kehidupannya tidak sukses dan tidak membanggakan kesuksesan dirinya, tapi yang sukses membantu yang belum sukses. Nah, itu reuni yang bagus. Jadi reuni itu bisa jadi bagus kalau dilakukan dengan bagus. Ya. Tapi reuni akan menjadi jelek kalau dijadikan arena kebanggaan. Itu tidak baik, Allah enggak suka yang kayak begitu. Nah, kembali ke sini. Jadi nanti dikata penghuni neraka ini kepada temannya, la marhaban bihim, tidak ada ucapan selamat datang untuk mereka, innahum shalun nar, sesungguhnya mereka orang-orang yang masuk neraka, yaitu li'annahum, karena mereka min ahli jahannam, termasuk penghuni neraka jahannam. Nah, gitu, Pak. Nah, lalu apa yang terjadi setelah pemimpinnya dimasukkan ke neraka lebih dulu, kemudian pengikutnya ikut masuk ke dalamnya? Berkata nanti kejadian berikutnya seperti ini. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabisal qarar. Qalu, mereka berkata, mereka ini siapa? Ini faqalal al-adba, maka berkatalah para pengikut. Kan yang masuk neraka pemimpinnya dulu. Kemudian pengikutnya dimasukkan, ya kan? Waktu pengikutnya dimasukkan, pemimpinnya itu ngolok-olok pengikutnya ini. Nah, kamu nyusul kita. Kamu nyusul kita sekarang.
Diolok-olok, Pak. Nah, maka berkatalah pengikutnya ini lil qadati kepada para pemimpinnya. Bal antum, bahkan kalian hai pemimpin-pemimpin kami, la marhaban bikum, tidak ada juga ucapan selamat datang kepada kalian. Kalian kok ngolok-olok kami? Dulu kalau waktu kamu masuk neraka sini, apa ada ucapan selamat datang dari malaikat? Enggak ada juga kan? Gitu, Pak. Padahal di dunia itu mereka itu kompak, antara pemimpin dengan pendukung itu kompak. Pemimpinnya mengeluh-ngeluhkan, pendukungnya mengeluh-ngeluhkan pemimpinnya bangga didukung oleh banyak pendukungnya. Nanti di sana mereka saling melaknat, saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Itu yang terjadi, Pak. Ya, ini semuanya ini cuma pembahasan masalah bahasa saja. Lalu diterangkan dalam tafsir berikutnya, antum qaddamtumuhu lana, kalian juga orang-orang yang telah mendahuluinya. Lana, untuk kami, kalian yang telah mendahulukannya untuk kami. Ya, ini maksudnya yaqulul atba, para pengikut akan berkata lil qadati kepada para pemimpin di akhirat nanti. Di neraka ini, Pak, mereka ngomong begini, antum badaktum, kalianlah orang yang memulai bil kufri, dengan perbuatan kafir, qoblana, sebelum kami. Kami ngikut-ngikut kamu aja. Kamu yang pertama kali ngajak kami kafir kan, kami cuma ngikutin aja. Wasaroktum, dan kalian waktu di dunia yang membikin aturan, membikin syariat. Jangan ke masjid, tutup dulu masjidnya. Kamu yang bikin kan syariat itu. Waktu di masjid jangan berdempet-dempetan, berjarak. Ini aturan manusia ini, Pak, bukan aturan Allah, bukan aturan Rasul. Aturan Allah itu menyuruh orang ke masjid. Aturan Rasul menyuruh kita ke masjid. Di masjid dulu rapat softnya. Tapi kamu dulu waktu dunia membikin syariat, bikin aturan, suruh berjarak kan? Nah, itu wasanan tumuhulana, dan kalian telah membuat sunnah itu untuk kami. Sholatnya sekarang sunnahnya diganti, sunnah Rasul yang rapat diganti dengan berjarak. Itu sunnahnya siapa itu? Sholat dengan jarak 1 meter atau 2 meter itu sunnahnya siapa? Celakanya Pak, di Masjidil Haram begitu tenaganya. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan, kita lihat di TV itu, di Masjidil Haram kayak begitu. Ya Allah, ya Rahman. Jadi ketidakyakinan orang kepada Allah betul-betul diuji saat ini. Keyakinan orang atau ketidakyakinan orang diuji oleh Allah dengan corona ini. Saudara, termasuk orang yang masih yakin kepada Allah kah? Atau yang sudah hilang keyakinannya kepada kekuasaan Allah? Ya, saudara masih yakin bahwa Allah itu yang maha kuasakah atau tidak? Kita diuji oleh kejadian yang menimpa dunia saat ini. Ini wakilah, dan dikatakan nanti oleh orang-orang yang di neraka, antum qaddamtum hadzal azabalana. Antum qaddamtumuhu lana, maksudnya kalian yang telah mendahulukan azab ini untuk kami. Kamu yang duluan masuk azab, kami cuma menjadi pengikutmu. Gara-gara kami menjadi pengikut kamu waktu dunia, sekarang kami jadi ikut-ikutan kamu masuk neraka juga. Masuk ke neraka juga bersama kalian. Ini bidu'aikum, karena doa kalian atau ajakan kalian iyana kepada kami, ilal kufri, kepada kekafiran. Kamu yang ngajak kita kafir nih. Gara-gara ajakan kamu sekarang kami masuk neraka, ikut-ikut kamu. Fabisal qaror, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap. Ya ini fabisa darul qaror, maka seburuk-buruk tempat menetap adalah jahannamu, neraka jahanam. Tafsir ini dari Al-Baghawi, sedangkan tafsir Ibnu Katsir juga sama saja. Qalu, mereka berkata, bal antum, bahkan kalian, la marhaban bikum, kalian pun tidak ada ucapan selamat datang untuk kalian wahai para pemimpin. Ya, fayaqulu lahum ad-dakhilun, maka akan berkata kepada mereka orang-orang yang sudah masuk neraka, bal antum la marhaban bikum, bahkan kalian pun tidak ada ucapan selamat datang kepada kalian. Antum qaddamtumuhu lana, kalianlah yang mendahuluinya kepada kami. Maksudnya kalianlah yang
Antum da'autumuna, kalianlah yang waktu dunia mengajak kami ila kepada ma'afdhabina, apa yang mengenai kepada kami sekarang ini, ila hadzal azab, kepada azab, ila hadzal masir, kepada tempat kembali ini. Fabisal koror, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita jangan asal-asalan mengikuti orang, ya. Seperti apapun saudara senang kepada orang, yang saudara senangi itu siapa? Dan dia mengajak kita kemana? Itu yang harus kita tanyakan. Jangan asal-asalan ngikut orang, jangan. Ya, ini Al-Quran ini cukup buat kita menjadi pedoman hidup kita. Ya, gitu aja. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semua, memberi kesehatan dan kekuatan, melindungi kita semua dari wabah corona ini, memberi kita semua rezeki yang luas dan banyak, memberi kita semua rezeki yang barokah, memberi anak dan keturunan cucu yang soleh-soleh, dan memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.